Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat dan umur yang panjang. Semoga kita bisa menggunakan umur kita ini untuk berbuat sesuatu kebajikan. Bapak Ibu, para pemirsa, keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Banguntapan Utara khususnya, dan umumnya keluarga besar Muhammadiyah di mana saja berada. Pengkaderan ini merupakan hal yang sangat penting sekali karena semua organisasi itu pengkaderan ini sangat dibutuhkan dan harus ada. Nah, sistem pengkaderan di Aisyah yaitu ada 4. Sistem pengkaderan informal, non-formal, formal, dan pengkaderan khusus. Kita bahas satu persatu bahwa bagaimana pengkaderan di Aisyah itu bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah pengkaderan secara informal. Pengkaderan secara informal ini merupakan pengkaderan yang dilakukan secara tidak resmi dalam interaksi kehidupan sehari-hari di keluarga yang tidak terikat kepada metode, waktu, ataupun tata cara tersendiri seperti pengkaderan-pengkaderan yang lainnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana pengkaderan secara informal itu. Bahwa pengkaderan secara informal itu yang pertama adalah melalui pengkaderan keluarga besar Muhammadiyah di dalam keluarga itu. Kemudian yang kedua adalah pengkaderan dengan teknik penerapan kehidupan Islami bermuhammadiyah dan beraisyah. Yang ketiga, pembinaan kehidupan Islami bermuhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah, misalnya melalui Qaryah Thayyibah. Selanjutnya yang kelima, pengkaderan pembangunan kekuatan jamaah yang dimulai dari jamaah sholat. Nah, ini sangat penting sekali, walaupun hanya 10 orang, hanya 11 orang, bahkan di bawah 10, itu harus kita pelihara atau kita openi bagaimana jamaah itu bisa memaksimalkan untuk bisa menikmati teknik pengkaderan di Aisyah itu seperti apa. Jadi jamaah di masjid itu sangat bisa sekali untuk bisa kita jadikan lahan pengkaderan secara informal. Selanjutnya pengembangan sistem autensi atau kalau bahasa Jawanya itu kader intilan. Kader intilan di sini merupakan membuat kader kita itu menjadi kader yang militan. Misalnya masih anak-anak diajak pergi ke Aisyah pengajian untuk membantu notulen, untuk membantu menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Itu adalah kader intilan, dan kader intilan ini merupakan sesuatu yang kita harus melaksanakan secara informal, itu tadi ngajak anaknya, ngajak ponakannya dan seterusnya. Yang berikutnya nomor 2 adalah pengkaderan secara formal. Nah, pengkaderan secara formal ini adalah bentuk pengkaderan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dalam berbagai macam bentuk pelatihan, antara lain pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Aisyah, itu yang pertama. Jadi calon-calon pemimpin Aisyah itu ada pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, Baitul Arqam Aisyah. Yang ketiga itu bisa pelatihan instruktur keluarga besar Aisyah atau TOT kalau sekarang, training of trainer, untuk menjadi trainer. Yang ketiga, pelatihan instruktur
Baitul Arqam ini minimal setiap satu periode itu 1 kali minimal. Selanjutnya pengkaderan yang non formal. Pengkaderan non formal yaitu pengkaderan non formal merupakan pengkaderan yang dilakukan secara terprogram. Itu pelatihan non formal, pengkaderan non formal. Bagaimana bentuk-bentuk pengkaderan non formal? Nah, ini ada beberapa cara, yaitu tentang penataran pimpinan. Nah, penataran pimpinan, kemudian penyegaran atau revitalisasi. Nah, revitalisasi dalam hal ini adalah pengkaderan non formal bagi para pemimpin dan kader-kader Aisyah yang dilaksanakan pada pertengahan periode. Yang ketiga yaitu adanya pengajian Ramadan yang merupakan pengkaderan non formal dalam bentuk kajian Islam secara intensif selama bulan Ramadan. Itu ya. Apakah kita sudah bisa melaksanakan atau belum? Kalau belum, nanti di tahun-tahun mendatang kita upayakan untuk pengkaderan yang secara non formal, yaitu pengajian Ramadan. Yang keempat dari nomor 3 ini adalah pengajian khusus. Pengajian khusus ini adalah pengkaderan non formal para pegawai atau pengelola Aisyah atau lembaga Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah. Jadi pengajian khusus ini adalah pengkaderan non formal para guru, karyawan ataupun pengelola amal usaha Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu pengkaderan khusus atau nomor 4. Nah, pengkaderan khusus ini melalui apa saja yang bisa kita laksanakan, yaitu menyiapkan kader-kader Aisyah melalui berbagai macam dan jenis pengkaderan secara komprehensif ya. Bentuk pengkaderannya khusus dirancang melalui pengkaderan misalnya pondok pesantren dan sekolah kader. Nah, ada beberapa cara untuk pengkaderan khusus. 1, pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang dari pengkaderan formal sebagai pembinaan calon kader pimpinan pondok, kemudian untuk membina dan mengembangkan sekolah menengah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali pengkaderan seperti ini, karena selama ini kalau pengkaderan secara khusus ini bisa dilaksanakan melalui lembaga-lembaga itu sangat efektif sekali. Penanaman kemuhammadiyahan, al-Islam, dan pola hidup secara Islami warga Muhammadiyah. Yang kedua adalah sekolah kader. Sekolah kader ini merupakan jenis sekolah di lingkungan Muhammadiyah Aisyah yang memiliki kriteria khusus ya sebagai tempat pendidikan kader dari potensi para pelajar ataupun mahasiswa, sehingga dari keluarga besar perguruan tinggi, SMA sederajat, SMP sederajat, SD, dan bahkan taman kanak-kanak ini bisa melalui sekolah kader ini. Nah, di dalam kurikulumnya di situ juga memang harus sudah dipersiapkan bagaimana teknik pengkaderan di Muhammadiyah dan Aisyah itu. Nah, para pemirsa yang kami hormati, pada dasarnya kita semua sudah melaksanakan yang namanya pengkaderan, baik itu melewati informal, non formal, formal, dan pengkaderan khusus. Yang kita butuhkan sekarang adalah optimalisasi sistem pengkaderan di Muhammadiyah dan Aisyah. Monggo
bagi para pimpinan Muhammadiyah Aisyah untuk bisa mengoptimalkan sistem pengkaderan di rumah kita, yaitu di Muhammadiyah dan Aisyah. Saya pikir ini dulu yang perlu kami sampaikan dari satu bab ini, karena sistem pengkaderan ini ada beberapa tahap, ada beberapa bab, sehingga tidak cukup kalau hanya lewat video saat ini. Insya Allah lain kali kita sambung untuk penguatan pengkaderan, wabil khusus di Muhammadiyah Aisyah Banguntapan Utara. Ada kurang dan lebihnya mohon bisa dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.